tung 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 sahur, Bombardilo Krokodilo, Balerina Cappuccina, Prabowono Subiantono, Lililil Bahlil, dan beberapa nama aneh lainnya yang membuat kepala kalian ingin meledak. Mereka menyebutnya anomali, atau orang luar negeri menyebutnya Italian brain rot. Jujur saja teman-teman, aku sangat kesulitan saat riset tentang tren ini, karena ya memang absurdnya luar biasa, bikin gila. Gak ada konteks, gak ada alurnya, gak ada sebabnya, tiba-tiba viral gitu aja. Literally absurd parah. Apakah ini jokes? Apakah ini karakter dari sebuah serial animasi? Apakah ada cerita di balik karakter-karakter itu? Atau ada maksud dari bahasa yang terdengar seperti bahasa Italia itu? Jawabannya nggak ada semua teman-teman. Ini tren apaan sih, Babu? Chimpanzini bananini, tralaleo tralala, tung 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 saura. Bombardilo krokodilo. Gawat! Bombardilo Krokodilo dan Tralalelo Tralala berhasil membangkitkan anomali baru yang mengerikan untuk mengalahkan Tung 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 Sahur. Setelah mencoba menenangkan diri dan cukup bersabar, akhirnya aku nemu jawaban yang ujungnya adalah gen alpha. Loh kok bisa bang? Loh kok gen alpha yang disalahin? Loh kok cepet banget ngambil keputusan? Ini cacat logika. Loh kok matamu jebol? Nanti kita bedah bareng-bareng. Brain rot anomali adalah wabah meme absurd yang meledak di awal 2025. Isinya, hewan-hewan hasil sulapan AI yang dipasangin kaki manusia, pakai sepatu, atau benda-benda mati diberi atribut manusia. Visual aneh itu biasanya ditemani suara AI beraksen Italia yang ngoceh ngalor ngidul. Tren ini pertama kali meledak di TikTok gara-gara satu karakter absurd bernama Tralalero Tralala. Bajingan sulit cuk. Seekor hiu kece yang pakai sepatu Nike. Langsung viral tentu saja. Gak butuh waktu lama, muncullah teman-temannya yang gak kalah ngawur. Ada Bombardilo Krokodilo, pesawat pengebom bermuka buaya, dan Lirili Larila, gajah berbentuk kaktus dengan kaki katak. Dan versi lokal yang gak kalah viral, Tung 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 Sahur, kentongan ronda dengan kaki dan tangan. Meski akun kreator aslinya @easyburger401 udah lama kena blok, warisan brain rotnya tetap menjalar kemana-mana lewat akun-akun lain. Lalu, kenapa gen alpha? Melihat rekam jejak gen alpha yang memiliki cara berpikir yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti Gen Z atau gen milenial, yang memang para gen alpha ini punya dunia sendiri karena dibesarkan oleh teknologi. Misalnya seperti viralnya Skibidi Toilet, bahasa slang seperti Sigma, Mewing, Big L, Skibidi, Ohio, Cap, dan lain-lainnya. Dari fenomena sebelumnya bisa ditarik benang merahnya cara berpikir gen alpha yang absurd atau tidak terjangkau oleh generasi kita, absurd dan tanpa struktur. Jika mereka bisa memviralkan animasi kepala manusia yang muncul dari kloset, bukan tidak mungkin tren anomali brain rot ini juga digulirkan oleh mereka. Kalian para Gen Z atau gen milenial pasti ngeri ngelihat Skibidi Toilet. Skibidi Toilet itu menurutku bukan animasi biasa, itu horor teman-teman. Kalau dalam film itu horor bergenre thriller dan surrealis yang memunculkan benda-benda aneh tidak pada tempatnya, yang biasanya membuat psikologi penontonnya campur aduk. Tapi emang dasarnya gen alpha ini kelewat absurd parah. Di tangan mereka ini lucu ya teman-teman. Bayangkan istilah brain rot aja jadi tren di generasi mereka. Padahal bagi generasi milenial dan Gen Z, istilah brain rot itu selalu negatif, pembusukan otak akibat konten-konten receh nirfaedah yang bikin gen milenial dan Z was-was. Tapi di tangan para gen alpha ini jadi semacam tren yang mengasihkan. Emang gen alpha ini kelewat sakti memang. Beginilah kira-kira jika mereka besar nanti dan bisa menggunakan AI. Apa yang dicari orang Sigma? Bintang Skibidi. Bintang yang paling Skibidi tertinggi itu. Tidak ada Sigma. Gibran teman saya ada yang mowing di posisi ngeri. Bayangkan apa yang Ohio berikan. Kreatornya tae. Di sini kita tidak datang untuk menghakimi gen alpha, bukan untuk menyalahkan cara mereka berpikir, bergaul, atau mengekspresikan diri. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk refleksi, memahami dari mana absurditas itu lahir, apa yang coba mereka sampaikan lewat lelucon-lelucon nyeleneh itu, dan bagaimana dunia yang kita wariskan turut membentuk mereka. Sebab di balik semua itu, mungkin ada kegelisahan yang tak sempat mereka ucapkan dengan bahasa biasa.
Apa yang kita sediakan untuk mereka? Pernahkah kita duduk tenang memandangi anak kecil, adik kita, atau bahkan anak kita yang belum bisa membaca tapi jempolnya sudah lincah menjelajahi YouTube, atau anak kecil yang lebih dulu bisa pencet ikon skip ads sebelum dia tahu alfabet? Mereka adalah Gen Alpha. Anak-anak yang lahir dari sekitar tahun 2010 hingga pertengahan 2030-an. Dan di tangan mereka, dunia digital bukanlah alat tapi habitat. Ini bukan generasi yang belajar teknologi, ini generasi yang hidup di dalamnya. Di satu sisi kita terpesona, wah anak-anak sekarang pinter banget ya, belum sekolah kok udah bisa main HP. Tapi di sisi lain kita bertanya-tanya, lalu apa kabar kemampuan sosialnya? Apa kabar empatinya? Apa kabar kemampuan belajarnya? Video ini bukan tentang mengutuk atau memuji Gen Alpha, ini tentang bercermin pada bagaimana mereka dibentuk oleh siapa dan untuk siapa. Dilahirkan di era default digital. Jika milenial adalah generasi yang mengalami transisi dari analog ke digital dan Gen Z lahir bersamaan dengan ledakan media sosial, maka Gen Alpha lahir ketika semuanya sudah digital. Mereka tidak tahu rasanya ngirim gambar pakai infrared, mereka tidak pernah menulis surat cinta dengan tangan, tidak pernah main petak umpet sampai maghrib tanpa notifikasi. Menurut laporan McGraw-Hill Research 2023, anak-anak Gen Alpha rata-rata mulai mengenal layar sejak usia 6 bulan. Sebagian bahkan sudah punya akun media sosial sebelum bisa berbicara dengan lancar, meskipun atas nama orang tuanya. Gawai bukan sekedar alat bantu, melainkan perpanjangan tubuh mereka. Kita berbicara tentang generasi yang mengenal dunia lebih dulu lewat layar daripada lewat pengalaman langsung. Sains menyebut ini sebagai experiential displacement, ketika pengalaman fisik digantikan oleh representasi digital. Saat dulu anak-anak belajar mengenali emosi dari wajah orang tua mereka, kini sebagian besar interaksi awal terjadi melalui emoticon dan avatar. Masalah bukan pada mereka, tapi pada dunia yang kita bentuk untuk mereka. Banyak orang dewasa yang mengeluh, anak sekarang susah konsentrasi, atau anak sekarang gak sabaran. Tapi mari jujur, siapa yang menciptakan dunia dengan video 15 detik, notifikasi tiap 3 menit, dan konten yang dipilih algoritma untuk bikin kita ketagihan? Ketika anak-anak Gen Alpha sulit fokus di kelas, kita menyalahkan mereka. Padahal siapa yang membanjiri mereka dengan overstimulasi visual sejak balita? Siapa yang mengembangkan platform-platform yang dirancang untuk memotong atensi, bukan membangun konsentrasi? Neuroscience sudah menyatakan bahwa otak anak-anak sangat plastis. Kebiasaan kecil di usia dini akan membentuk struktur jangka panjang. Anak yang terbiasa distraksi akan mengalami penurunan daya tahan atensi. Bahkan gray matter di otak mereka bisa menyusut jika terlalu lama terekspos layar. Tapi ironisnya, dunia modern justru membentuk mereka untuk jadi begitu. Teknologi, berkah atau kutukan? Kita tidak bisa bicara Gen Alpha tanpa bicara teknologi, tapi disinilah paradoksnya. Teknologi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, Gen Alpha punya potensi intelektual luar biasa. Mereka bisa belajar coding sejak SD, mengakses semua pengetahuan dunia dalam satu klik, bahkan menghasilkan uang dari konten sejak ia masih belia. Dunia yang kita sebut dunia masa depan mungkin akan mereka anggap biasa saja. Tapi di sisi lain, mereka juga menghadapi krisis yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Krisis identitas digital, krisis keaslian, krisis kebosanan akut. Mereka tidak hanya tumbuh dalam teknologi, mereka juga diawasi olehnya. Orang tua Gen Alpha, banyak dari mereka milenial, berlomba-lomba mengunggah setiap momen anak ke media sosial. Tapi apakah anak-anak itu pernah dimintai persetujuan untuk hidup dalam eksibisi digital? Apakah kita sedang membentuk mereka jadi manusia otentik atau karakter dalam vlog yang kita kurasi? Sekolah yang masih analog untuk generasi digital. Masalah berikutnya adalah pendidikan. Sistem pendidikan hari ini dirancang untuk dunia yang sudah tidak ada lagi. Anak-anak Gen Alpha yang sudah biasa belajar dari YouTube, TikTok, bermain dengan AI, dan berinteraksi dengan dunia dalam mode real time, tiba-tiba diminta untuk duduk diam, mendengarkan guru berbicara 90 menit tentang pelajaran yang bisa mereka temukan dalam 5 menit di internet. Kita butuh revolusi pendidikan, bukan hanya reformasi, bukan sekedar mengganti papan tulis dengan proyektor atau memberi tugas PowerPoint, tapi mendesain ulang sistem pendidikan berdasarkan bagaimana otak anak bekerja hari ini, cepat, visual, kontekstual, dan kolaboratif. Guru bukan lagi pusat pengetahuan, melainkan fasilitator eksplorasi. Tapi untuk itu, guru juga harus diberikan literasi digital yang memadai,
Sayangnya, banyak guru yang masih gagap teknologi, sementara murid mereka sudah berlari jauh ke depan. Kehilangan kesepian, kehilangan diri. Salah satu hal paling berbahaya yang dihadapi Gen Alpha bukanlah kecanduan teknologi, melainkan hilangnya momen keheningan. Mereka tidak pernah benar-benar bosan, tidak pernah benar-benar sendiri, karena setiap jeda akan langsung diisi dengan video, musik, atau game. Padahal dalam jeda itu, dalam momen sepi dan bosan, lahir kreativitas, refleksi, bahkan empati. Tanpa ruang hening, tidak ada ruang untuk menyelami diri sendiri. Apa jadinya sebuah generasi yang terus-menerus disibukkan, tapi tidak pernah benar-benar hadir? Mereka bisa saja tahu semua informasi dunia, tapi tidak pernah tahu bagaimana rasanya menghadapi kesunyian tanpa panik. Tantangan psikologis, identitas, kecemasan, dan tekanan sosial. Generasi ini juga menghadapi tekanan sosial sejak dini. Jika dulu tekanan sosial baru muncul saat remaja, soal penampilan, status sosial, dan relasi. Kini semua itu sudah hadir sejak mereka belajar bicara. Mereka dibentuk oleh angka likes, komentar orang asing, dan algoritma popularitas. Anak-anak Gen Alpha mungkin terlihat bahagia saat main TikTok, tapi apakah mereka tahu bedanya antara kesenangan dan kedamaian? Apakah mereka punya ruang untuk membentuk identitas tanpa dibentuk oleh metrik viralitas? Studi dari Common Sense Media menunjukkan peningkatan signifikan gangguan kecemasan dan depresi ringan pada anak-anak usia sekolah dasar dalam 5 tahun terakhir. Ini bukan hal remeh, kita tidak bisa bilang, anak zaman sekarang manja. Tidak, ini tentang dunia yang terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu menuntut, tapi tidak menyediakan ruang aman untuk gagal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus berhenti menyalahkan Gen Alpha. Mereka tidak diminta dilahirkan dunia seperti ini. Kitalah yang menciptakan dunianya. Kedua, kita harus merevisi ulang cara kita mendidik, tidak hanya dalam konteks sekolah, tapi dalam pola asuh, dalam relasi, dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Membatasi layar bukan hanya soal kuantitas, tapi kualitas. Apa yang mereka tonton, dengan siapa mereka bicara, bagaimana mereka belajar memproses emosi secara digital. Ketiga, kita harus jujur pada diri sendiri. Anak-anak belajar dari teladan. Jika kita sendiri tak bisa lepas dari notifikasi, bagaimana bisa berharap mereka belajar hadir secara penuh? Keempat, kita butuh lebih banyak literasi emosi daripada literasi teknologi. Mengajarkan anak mengenal rasa marah, kecewa, takut, dan belajar mengelolanya tanpa lari ke layar adalah keterampilan hidup yang jauh lebih penting daripada sekedar bisa presentasi dengan gadget. Kesimpulan, generasi dengan potensi luar biasa, tapi juga resiko luar biasa. Gen Alpha bukan generasi yang rusak, mereka adalah hasil dari dunia yang terlalu cepat berubah, tapi belum cukup bijak menghadapinya. Di tangan mereka, masa depan bisa sangat cerah jika kita memberi mereka alat yang tepat, nilai yang sehat, dan ruang yang manusiawi. Mereka tidak butuh terlalu banyak gadget baru, mereka butuh kita, manusia dewasa yang bisa hadir secara utuh, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menuntun tanpa menggurui. Karena sejatinya Gen Alpha adalah cerminan masa depan. Di masa depan itu, sebagian besar masih berada di tangan kita hari ini.